Ini jelas film horor. Anda dapat melihatnya. Film ini mengharukan, menggambarkan betapa kuatnya cinta seorang ibu. Cerita berawal 5 tahun lalu. Victoria berusia 3 tahun dan Lily berusia 1 tahun. Awalnya mereka hidup bahagia, tapi saat pasar saham jatuh, keluarganya mulai berantakan. Akhirnya ayahnya menembak ibunya, lalu kabur dengan kedua putrinya. Tiba-tiba mobil tergelincir. Mereka jatuh dari tebing. Untungnya, ketiganya selamat. Mereka menemukan sebuah kabin. Victoria melihat sesuatu yang aneh, tapi ayahnya tidak memperhatikan. Jadi ia masuk bersama kedua putrinya. Dia menyalakan api. Ia bersembunyi karena menangis. Dia ingin bunuh diri. Tapi bagaimana anak-anaknya? Pada akhirnya, ayahnya memutuskan. Dia melepas kacamata putrinya. Saat putrinya melihat keluar jendela, ayahnya berniat menembaknya sebelum bunuh diri. Dia mengangkat pistolnya. Tiba-tiba, roh jahat menyeretnya ke dalam kegelapan dan mematahkan lehernya. Saat putrinya menoleh, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ayahnya menghilang dan tidak muncul hingga malam. Mereka lapar dan kedinginan. Victoria memeluk Lily untuk menghangatkannya. Tiba-tiba sebuah ceri menggelinding di lantai. Victoria mengambilnya. Ada suara dalam kegelapan. Mereka melihat ke arah kegelapan. Roh jahat itu muncul. Sejak itu, roh jahat itu menjadi mama mereka. Mama memberi mereka makanan, bermain dengan mereka, dan mengajari cara mengalahkan binatang buas. Mereka tinggal di sana selama 5 tahun. 5 tahun berlalu, Paman Lukas tidak menyerah mencari mereka. Dia terus mencari mereka, dan akhirnya menemukan rumah itu. Ada gambar anak-anak di dinding, ada tumpukan biji ceri di tanah, dan berbagai petunjuk. Ada anak kecil di sana, tentu saja. Dua anak tidak terawat ditemukan. Petugas membawa kakak beradik itu. Setelah beberapa bulan perawatan, dokter menganggap mereka menciptakan imajinasi sosok mama yang bernyanyi dan mengusap rambut mereka. Tapi mereka telah terisolasi selama 5 tahun. Mereka tidak terdidik dalam waktu lama. Lukas membawa mereka pulang. Mereka makan dengan tangan langsung dan tidur di bawah tempat tidur. Lukas masuk ke kamar. Kakak beradik itu ketakutan. Mereka bersembunyi. Lukas ingin dekat dengan mereka, tapi Victoria menyerangnya. Lukas menenangkan mereka. Ia memberikan kacamata di samping tempat tidur. Victoria mengambilnya perlahan dan memakainya. Akhirnya ia melihat dengan jelas dan melihat wajah pamannya. Dia tampaknya mulai ingat. Victoria maju membelai wajah pamannya. Memorinya kembali. Dia memeluk pamannya dengan erat. Saat itu, semua penderitaan selama 5 tahun lenyap. Keesokan harinya, ketika dokter memberikan psikoterapi, Victoria mengatakan hal yang mengejutkan. Mama benar-benar ada. Dahulu kala, Mama kabur dari rumah sakit. Dia melompat tebing dengan bayinya. Mama merawat mereka. Mereka dibesarkan oleh hantu. Selama 5 tahun, mereka lupa cara hidup manusia dan menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Untungnya, Paman Lukas menemukannya. Di bawah perawatannya dan kekasihnya Anna, Victoria perlahan-lahan ingat kembali. Tapi Lily masih kecil ketika menghilang, sehingga ia belum menyesuaikan dengan lingkungan manusia. Dia selalu bersembunyi di belakang kakaknya. Ia tidak pernah makan di meja, dan justru duduk di bawah dan makan ceri. Ia sering keluar di malam hari. Yang Lukas dan Anna tidak tahu adalah, Mama mengikuti mereka. Malam itu, Lukas mendengar suara di tangga. Dia keluar memeriksa. Semakin banyak lubang hitam di dinding mereka. Tiba-tiba keluar tangan yang memukul Lukas hingga jatuh. Anna segera membawanya ke rumah sakit. Tugas merawat kakak beradik itu beralih kepadanya. Sejak itu, Anna merawat kakak beradik itu. Suatu hari Anna melihat Victoria menangis. Ia maju untuk menghibur, tapi Victoria tidak mau. Ia tidak ingin Anna terluka. Anna ragu mendengarnya, tapi Victoria bilang, Mama akan cemburu. Ia melihat keluar pintu dengan takut. Anna melihat ke belakang tetapi tidak ada apa-apa. Di malam hari, Anna mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi, seorang wanita gila masuk ke biara. Dia merebut bayi dan membunuh suster. Wanita itu kemudian melompat tebing sambil menggendong bayinya. Anna terbangun dari mimpi buruk. Victoria berdiri di sampingnya. Matanya menatap ke bawah tempat tidur. Dia terlihat ragu. Saat itu, Mama naik ke tempat tidur. Ternyata itu mimpi dalam mimpi. Keesokan paginya, Anna melihat Lily tidur di bawah pohon. Dia bergegas membawanya kembali ke rumah. Dia ingin menghangatkan Lily, tapi Lily menolak mati-matian. Anna memeluk Lily dengan erat. Ia menghangatkan tangan Lily. Lily yang merasakan kehangatan untuk pertama kalinya terus memandangi Anna. Ia kemudian menirukan Anna. Anna tersenyum lega. Ini pertama kalinya dia merasa seperti seorang ibu. Tapi Victoria panik saat melihatnya, karena dia tahu Mama sedang menyaksikannya.
Ana merapikan kamar. Tiba-tiba ia melihat dokumen dokter yang tertinggal. Ada foto yang familiar di dalamnya. Itu adalah wanita dalam mimpi buruknya. Ana panik. Dia bergegas menemui dokter bersama kakak beradik. Tapi dokternya telah menghilang. Sebenarnya, setelah dokter memberikan psikoterapi pada Victoria, dokter mulai mencari petunjuk tentang Mama. Dia ke pusat arsip dan menemukan jejak Mama. Di dalam kotak ada tulang bayi. Untuk menemukan kebenaran, dia datang ke tempat kakak beradik dibesarkan. Tapi sayangnya, dokter yang mencari kebenaran tidak pernah keluar dari kabin itu lagi. Itulah mengapa Lily tidur di bawah pohon. Mama ada di kabin malam itu. Lily tidak dapat menemukannya. Dan sekarang, rumah sakit menerima kabar bahwa dokter itu terbunuh. Ana mencuri semua informasi, juga kotak berisi tulang bayi. Ia meneteskan air mata. Victoria menghiburnya. Namun, Mama menyaksikan semuanya. Ia telah mati ratusan tahun lalu. Hal terakhir yang ia lakukan adalah melompat dari tebing dengan bayinya. Dia jatuh ke sungai, tapi bayinya tersangkut. Karena itu ia sangat merindukan bayinya. Dia berubah menjadi hantu dan mencari anak-anak di sekitar danau. Kebetulan kakak beradik itu datang ke sana. Sejak itu ia menjadi mama mereka. Tetapi ketika anak-anak kembali ke kota dan meninggalkannya, Mama menjadi marah. Dia membunuh dokter yang menemukan kebenaran. Sekarang dia ingin membunuh Ana. Victoria merasakan kebencian Mama. Dia ingin mengingatkan Ana, tapi itu membuat Mama semakin marah. Dia menerkam kakak beradik itu. Mereka berteriak dan lari. Lily ketakutan. Dia berlari ke rumah dan mengunci pintu. Victoria segera membanting pintu. Pintu tidak terbuka dan Mama tidak muncul. Dia melihat ke koridor dengan ketakutan. Tapi ia melihat Ana terburu-buru. Dia bertanya pada Victoria apa yang terjadi. Pada saat itu, Lily berteriak dari kamar. Mereka bergegas masuk. Mereka melihat Lily menutup telinganya dan berbaring di lantai. Suara menakutkan datang dari belakang. Ana berbalik dan melihat. Mama perlahan merangkak ke arah mereka. Ketiganya melarikan diri. Tapi target Mama adalah Ana. Dia menangkap Ana dan berusaha menghisap jiwanya. Pada saat itu, kamu sudah berjanji, jangan ganggu dia. Victoria menghentikan Mama. Akhirnya ia melepaskan Ana. Tapi melihat ekspresi Lily, Mama marah. Ia merangkak maju. Tapi tidak menyakiti mereka. Ia hanya melepaskan kacamata Victoria. Saat itu, bibi kakak beradik datang. Begitu ia memasuki pintu, ia melihat rambut di lantai. Mama awalnya ingin terlihat baik, tapi wajahnya membuat mereka takut. Pada saat yang sama, Ana yang pingsan mengalami mimpi buruk lagi. Kali ini, dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Mama dulu kala membawa bayinya ke tebing. Ia jatuh ke sungai dan tenggelam. Obsesinya terhadap anak-anak terlalu dalam. Akhirnya ia berubah menjadi hantu dan menganggap kakak beradik itu anaknya. Setelah Ana bangun, ia menemukan kakak beradik itu menghilang. Dia membuka kotak itu dan mengambil tulang bayi. Ia pergi ke kabin. Pada saat itu, Lucas di rumah sakit mendapat mimpi saudaranya. Dia memohon pada Lucas untuk pergi ke kabin dan menyelamatkan anaknya. Keduanya berhasil bertemu di jalan. Mereka datang ke kabin, tapi mereka hanya menemukan tubuh saudaranya. Dan kakak beradik itu berada di tebing bersama Mama di sana. Mama membuka tangannya. Lily perlahan berjalan ke tebing. Kemudian, Lucas meraih Lily. Mama menekan Lucas ke tanah. Saat itu, Ana memanggil namanya dan mengeluarkan jasad bayinya. Mama terbang dan mengambil bayinya. Dia berjongkok ke tebing, melihat tulang bayinya. Mama ingat semuanya. Dia berlutut ke tanah. Bertahun-tahun berpisah, ia kembali bertemu. Tapi Lily menarik perhatiannya. Merasa anaknya direbut, Mama kembali berubah. Ia menghajar Lucas dan Ana. Victoria tak berdaya menatap Ana. Dia tahu Mama tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Mama. Hanya dengan cara itu Ana bisa selamat. Tapi Ana meraih kakinya lagi. Ana menahan mereka pergi. Ana juga telah menjadi ibu mereka. Akhirnya Victoria melepaskan tangan Mama. Dia sangat mencintai Mama. Tapi dia juga sangat mencintai ibu di belakangnya yang memberi kehangatan. Mama telah menyakiti terlalu banyak orang. Kali ini Victoria memutuskan untuk tinggal. Mama juga menghormati keinginannya. Tapi Lily terlalu kecil. Dia banyak menerima kasih sayang dari Mama. Dia memilih mengikuti Mama. Akhirnya Mama memeluk Lily. Sama seperti menggendong bayinya dulu. Ia melompat dari tebing lagi. Hanya kali ini, ibu dan anak tidak berpisah lagi. Mereka berubah menjadi kupu-kupu. Mungkin, Lily sudah terbang ke kabin. Itu karena kasih sayang Mama.